Penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung dan tim intelijen Kejaksaan Agung Senin malam menangkap Suranto Wibowo, tersangka kasus korupsi proyek penerangan jalan umum atau PJU, di mana tersangka ditangkap di daerah Bogor, Jawa Barat. Rabu lalu, KPK menangkap beberapa orang, termasuk Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Wahyu diduga menerima suap dari politisi PDI Perjuangan Harun Masiku untuk mengutak-atik kursi anggota DPR Dapil Sumatera Selatan I. Komisaris PT Hanson International Beni Cokro Saputro menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta. Ini merupakan pemeriksaan Beni sebagai tersangka Jiwasraya yang dilakukan di KPK. Kejaksaan Agung kembali menetapkan 2 tersangka baru dugaan kasus korupsi dana reksa. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menyita uang lebih dari 9,5 miliar rupiah dari Muhammad Ruslan, salah satu tersangka dugaan kasus korupsi kredit macet Bank NTT cabang Surabaya. Malam itu, aku sedang duduk-duduk di kursi di pinggir jalan. Seperti biasa, menikmati angin malam, bebas, tanpa beban. Tiba-tiba, datang menghampiriku seorang pria. Tampak lebih tua dariku. Ia duduk tepat di sampingku. Belum sempat aku memulai pembicaraan, terucap sesuatu dari mulut pria yang duduk di sampingku. Aku adalah orang tua, bekas pemangku rakyat. Pernah duduk di singgasana, namun terbuang oleh perilaku makar. Mungkin negara sudah tak butuh orang sepertiku, yang adil, jujur, dan tak doyan kekuasaan. Aku terkejut mendengar perkataan pria di sampingku. Apa coba maksudnya? Apakah dia hanya bercerita? Apakah dia ingin menyampaikan sesuatu kepadaku? Kulihat ia berdiri dan melanjutkan lagi ceritanya. Aku hanyalah Ratu Adil, pengabdi masyarakat. Namun, negaraku tak butuh orang sepertiku. Negara malah butuh orang-orang seperti mereka. Mereka yang suka akting. Mereka yang sukanya duduk santai di singgasana. Sukanya dipuja-puja. Sambil berteriak, "Akulah penguasa negeri." Apakah benar negara membutuhkan orang-orang seperti mereka? Aku benar-benar bingung. Sebenarnya apa maksud dari perkataannya? Ini menjawab takut salah. Sedang berpikir harus menjawab apa, ia kembali melanjutkan ceritanya. Kamu lihat, mereka itulah
yang mengatasnamakan wakil rakyat. Wakil rakyat yang memakan uang rakyatnya. Wakil rakyat yang suka nepotisme. Wakil rakyat yang suka menerima amplop merah. Lihat, rakyat menangis. Rakyat mati kelaparan. Rakyat mati karena tak mampu membeli obat. Anak-anak terlantar menjadi pengamen di pinggir jalan. Kemudian dianggap sebagai sampah masyarakat. Orang tua mereka disalahkan karena dianggap tak mampu mendidik anaknya. Orang tua disalahkan karena dianggap telah mengeksploitasi anak. Sedangkan untuk makan saja mereka bingung harus makan apa hari ini. Sedangkan untuk tidur saja mereka bingung harus tidur di mana malam ini. Masihkah ini salah mereka? Jelas ini salah oknum-oknum yang mengatasnamakan wakil rakyat. Mereka yang memakan jatah orang-orang miskin. Mereka yang memakan jatah pendidikan orang-orang miskin. Sudah jelas, ini salah tikus-tikus berdasi. Mereka maling di negara sendiri. Sampai kapan negara kita ini dijadikan ladang subur bagi tikus-tikus berdasi? Negeri ini tumbuh dari suku dan ras yang berbeda, kemudian menyatu dengan darah untuk merdeka. Tapi kenapa dihancurkan begitu saja oleh para penindas rakyat? Tidak, ini tidak boleh dibiarkan. Kamu adalah kunci. Kamu adalah jawabannya. Moralmu adalah gembokmu. Mari sing-singkan lenganmu dan terjun binasakan mereka. Mendengar ucapan pria yang duduk di sampingku membuat aku tersadar dan menjadi penampar yang pedih bagiku. Aku sadar aku adalah penerus bangsa. Negara membutuhkanku sebagai penerus bangsa, sebagai penolong negara, dan sebagai penolong masyarakat.